Ya, silakan. Ya. Shalom semuanya. Damai di hati. Sahabat doa penginjilan Musafir Kleak yang pada pagi hari sudah ada bersama lewat Zoom meeting prayer ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesuai dengan janjinya. Panjang malam kita boleh tidur tenang dalam pemeliharaannya, diberkati. Bahkan pagi hari ini pula kita boleh merasakan bahwa dengan kasih setianya dia membangunkan kita. Dan kita boleh merasakan pula bahwa setiap pagi berkat-Nya selalu baru. Firman Tuhan benar-benar menjadi kenyataan dan kita alami semuanya. Sebab itu kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Benar-benar ini adalah Tuhan yang tidak mengingkar janji. Terima kasih banyak atas segala persiapan yang sudah dari tadi kita lakukan, dan pada pagi hari ini yang akan menyelenggarakan Musafir berdoa adalah dari jemaat kolom 6, yaitu Penatua Ibu Koni Palar dan Diaken Bapak Andris Supit, ya, ya, dengan semua tim doa UPK yang sudah siap, dan kami bersyukur bahwa kita semua sehat. Dan juga pada pagi hari ini saya menyampaikan bahwa Ketua KPDP Ibu Agnes Sinta yang sekarang ini on the job di Jogja tidak bisa hadir bersama karena jam 6 dia harus siap untuk mengikuti acaranya. Sebab itu sekarang yang hadir cuma Ibu Wakil Ketua, Ibu Sekretaris, dan kami juga Pak Ibor belum saya lihat dari tadi, tapi pasti hadir. Minta maaf kalau hanya kita yang hadir. Sekali lagi minta maaf. Ya. Sebab itu kami atas nama KPDP pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang sudah hadir, yaitu sahabat doa penginjilan yang begitu setia setiap Sabtu, setia kepada Tuhan ya. Mohon maaf, jangan dipikira ini setia kepada KPDP. Tidak, kita melakukan semuanya ini karena kita menyatakan, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saya mengucapkan selamat datang juga kepada semua peserta Musafir berdoa pagi hari ini yang baru kali ini juga join dengan kita. Selamat datang, mari selamat bergabung menikmati Musafir berdoa di setiap hari Sabtu. Untuk itu kita akan segera mulaikan acara Musafir berdoa pada pagi hari ini, dan kami akan serahkan kepada jemaat kolom 6, kepada Penatua Ibu Koni Palar dan Bapak Diaken, Bapak Supit. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kolom 6, pelayan khusus dan juga tim doa merasa bersyukur karena pagi hari ini dipercayakan untuk memimpin ibadah Musafir berdoa. Shalom. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat doa penginjilan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di pagi yang indah ini, kita semua bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memulaikan hari ini dengan ibadah. Dan dalam ibadah ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan kita bersama-sama dalam doa berantai, kita saling mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Dan memulaikan ibadah pada pagi hari ini, mari saya jemput kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Besar Anugerah-Mu.
Pada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekarang kita ikuti tahbisan oleh Ibu Penatua. Mari kita tahbiskan ibadat ini. Ibadah musafir berdoa hari ini, Sabtu 5 November 2022, ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Sahabat doa penginjilan musafir yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sudah melakukan dosa. Oleh karena itu, pada saat ini, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mengaku setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat melawan Tuhan. Dan doa pengakuan dosa oleh Ibu Penatua Santi Sondak. Namun sebelumnya mari sama-sama kita bernyanyi lagu Bertobatlah dan Balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat
hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun caranya kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat kepadamu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, walaupun kami seringkali tidak mengasihi-Mu. Bahkan kami lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Kami sering lupa bahwa selalu ada penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois dan bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Padahal itu adalah pembenaran diri sendiri, bukanlah suatu kebenaran. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru mempengaruhi perilaku dan tutur kata kami, yang kami sadari ataupun tidak telah melukai hati orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, di pagi hari yang indah ini, kami mengaku dosa kami. Kami mau berbalik kepadamu dan hidup dalam pertobatan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat doa penginjilan musafir yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan motivasi firman yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Kolom 6, Ibu Penatua Koni Kasenda Palar, MSI. Dan sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Para ibu penatua dipersilakan. Sahabat musafir berdoa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Inilah kami Bapa, sahabat musafir berdoa yang boleh ada di saat ini. Satu kerinduan dan harapan kami ya Allah Tuhan kami. Di saat ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Bahkan satu hal yang indah. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, hadirlah bersama dengan kami, kuasai hati dan pikiran kami melalui urapan kuasa Roh Kudus. Agar ya Allah, apa yang akan kami baca dan renungkan, boleh menjadi bagian kehidupan kami, boleh menjadi penuntun, menguatkan, menolong kami dalam kami melangsungkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang berkata-kata buat kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat musafir berdoa yang dikasih Tuhan, mari kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini dengan tema perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pembacaan yang kedua terambil dalam Mazmur 27 ayat 14. Mazmur pasal 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat musafir berdoa yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kita boleh menikmati hari yang baru dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur
di saat yang indah ini, kita boleh ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan melalui ibadah musafir berdoa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah menanti janji Tuhan dengan keteguhan dan kekuatan hati. Sekali lagi, menanti janji Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hati. Saudara-saudara sahabat musafir berdoa yang diberkati Tuhan. Setiap orang, termasuk kita semua, mungkin pernah menanti-nanti janji Tuhan. Bahkan kita sudah merasakan, sudah menikmati penggenapan janji Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang pasti bahwa kita harus mengakui bahwa penggenapan akan janji Tuhan itu berbeda atau tidak sama untuk setiap orang. Saudara-saudara, di saat kita menanti-nantikan, di saat kita menunggu janji Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Mari kita lihat dan belajar dari kesaksian firman Tuhan melalui beberapa tokoh dalam Alkitab. Ada banyak kisah yang dicatat dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang percaya menantikan Tuhan sampai menerima janji yang benar yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, kita lihat dari kehidupan Elia. Dengan berani Elia menghadap Raja Ahab dengan satu janjinya kepada Raja. Bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Setelah hampir begitu lama, mereka tidak pernah hujan. Saudara-saudara, tetapi jawaban Tuhan itu agak lama ditepati. Sampai Elia selesai dalam tugasnya melawan nabi-nabi Baal pada saat itu. Hujan pun belum turun. Tetapi Elia tetap pada keyakinannya. Dia terus berdoa dan berdoa. Sampai 7 kali dia berdoa baru Tuhan menjawab janjinya. Elia melihat bahwa dari kejauhan ada awan hitam sebesar telapak tangan. Dan itulah tanda bahwa Tuhan menggenapi janjinya bagi Elia. Di saat itu turunlah hujan yang deras, hujan yang lebat. Setelah 3 tahun mereka mengalami kekeringan akibat tidak ada hujan. Saudara-saudara, demikian pun dengan Yusuf. Yusuf mendapat visi dari Tuhan di saat dia masih muda. Tetapi Yusuf tidak semudah menerima penggenapan janji Tuhan. Ada begitu banyak proses yang harus dilalui oleh Yusuf. Melalui tekanan-tekanan kehidupannya, kejadian-kejadian buruk yang harus dia jalani. Sekalipun dia tidak lakukan, tetapi dia ikhlas dimasukkan dalam penjara. Kalaupun Yusuf tidak mempunyai dan tidak memiliki kekuatan hati, tidak memiliki kekuatan iman, mungkin saja saat itu dia frustasi. Tetapi karena keteguhan, kekuatan hati yang luar biasa, sehingga di masa sulit pun Yusuf tetap bertahan. Sampai pada akhirnya penggenapan janji dialami oleh Yusuf. Dengan cara Tuhan mengangkat dan memulihkan kehidupan Yusuf. Saudara-saudara, demikian pun dengan tokoh Abram yang menjadi tokoh dalam pembacaan kita sepanjang minggu berjalan ini. Abram setia melakukan petunjuk perintah Tuhan. Dia komitmen pada panggilan Tuhan. Sehingga di awal pembacaan ini, Tuhan menjanjikan bahwa akulah perisaimu, jangan takut. Saudara-saudara, Abram dijanjikan Tuhan dengan berkat-berkat melalui kesehatan umur panjang,
berkat-berkat materi, harta yang berlimpah, dan keturunan. Nah, saudara-saudara, janji yang ketiga ini lama sekali diterima oleh Abraham melalui proses yang panjang. Mungkin di usia 75 tahun, barulah Abraham menerima janji Tuhan. Jadi, dalam pembacaan kita ini mengatakan bahwa Abraham mulai merasa ketakutan. Dia mulai gelisah. Karena di usia yang lanjut ini menjelang ajalnya, dia pun belum dijawab oleh Tuhan tentang janji keturunan. Nah, saudara-saudara, karena itu Tuhan menjanjikan lagi bahwa kalau tadi Abraham mengeluh, apakah harta bendaku akan menjadi ahli warisku, ada Eliezer orang Damsyik itu. Tapi Tuhan menjawab langsung bahwa hambamu itu tidak menjadi ahli warismu, tetapi yang menjadi ahli warismu adalah keturunanmu sendiri. Nah, saudara-saudara, sehingga lebih lanjut lagi Tuhan bilang, mari lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang kalau engkau dapat menghitungnya. Jadi itu banyak sekali tidak dapat dihitung. Nah, itulah keturunanmu, jumlah keturunanmu yang tidak terhitung jumlah banyak. Saudara-saudara, secara manusia, Abraham mungkin saja dia, apakah ini benar Tuhan? Karena istriku Sarah sudah berusia lanjut, reproduksinya tidak mungkin melahirkan anak lagi. Tetapi saudara-saudara, itulah logika, itulah akal. Padahal iman, kita yakini iman bahwa Allah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah menjadi mungkin. Dan inilah benar. Allah menyatakan janjinya dengan Abraham memperoleh keturunan yaitu Ishak. Saudara-saudara, karena itu akal tidak dapat, iman tidak boleh diukur melalui logika atau akal. Tetapi iman percaya yang sungguh kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, di saat itu Abraham merespons janji Tuhan dengan iman, dengan kekuatan imannya, sehingga hal inilah yang membuat Abraham masyhur, terkenal pada saat itu, bahkan sampai di perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dewasa ini atau dalam kenyataan kehidupan sekarang ini, saudara-saudara, banyak sekali orang yang sama dengan Abraham pada waktu itu. Memiliki ketakutan, memiliki rasa kecemasan, memiliki kekhawatiran akan apa yang akan jadi dalam kehidupannya. Memiliki kekhawatiran apa yang akan dia makan, dia pakai. Karena dewasa ini banyak bencana alam yang terjadi. Sehingga ada juga ramalan bahwa dalam kehidupan dunia global akan ada resesi yang besar-besaran. Jadi itu membuat orang semua takut, mungkin orang takut, orang khawatir. Hal ini jadinya resesi ini karena adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Bahkan juga sebagai dampak dari adanya COVID-19. Yang kadang-kadang hal ini membuat sebagian orang apatis, membuat sebagian orang kecewa atau putus asa. Tuhan, kenapa mau jadi seperti ini? Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Jangan kita gelisah. Tetapi teruslah bersandar pada janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin, selalu ditepati. Bukan sama dengan orang manusia. Yang kadang orang berjanji hari ini, oh iya, esok sudah berubah. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin, selalu digenapi. Hanya yang menjadi persoalan adalah kapan janji Tuhan itu. Terkadang orang manusia terlalu mendesak. Tuhan jawab kita berdoa. Jawab janji Tuhan, Tuhan janji pak kita. Orang terkadang memaksakan Tuhan, memaksakan kehendak Tuhan. Padahal janji Tuhan itu dijawab menurut waktu, menurut rencana, menurut rancangan Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa
Setiap janji rancangan itu selalu indah bagi kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada lagu janjimu seperti fajar di pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Jadi itulah janji Tuhan, itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak, janjinya selalu baru setiap pagi. Sama dengan matahari tidak pernah terlambat bersinar bagi kehidupan manusia. Nah, kutipan lagu-lagu ini adalah ungkapan iman akan janji dan kepastian Tuhan dan menjadi jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, ketika kita mungkin pada satu saat berada dalam persoalan, jangan pernah putus asa. Tetaplah berharap. Tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau saatnya, mungkin saat kita rasa takut, kita kecewa, kita mendengar sesuatu, kita libatkan Tuhan. Mari orang tidak jemu-jemu berdoa, menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan, persoalan, bahkan dalam ketakutan, kegelisahan orang. Pandanglah kepada Tuhan dan pegang terus janji Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah kita melihat pada seberapa besar masalah yang orang hadapi. Seberapa besar pergumulan yang orang pikul. Tetapi lihatlah dengan mata iman bahwa Tuhan yang orang imani memiliki kemampuan yang besar. Memiliki kuasa yang besar. Yang sanggup dan mampu menolong kehidupan kita karena kuasanya, kasihnya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kalau dunia berubah, apapun boleh berubah, tetapi kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Demikian pun saudara-saudara, kalau mungkin orang berdoa menyampaikan permohonan, orang meminta supaya Tuhan menjawab janji Tuhan. Kong, orang belum menikmati itu, orang belum merasakan itu, janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan kita. Maka jangan kita kecewa, jangan kita apatis, jangan kita putus asa, atau janganlah iman kita menjadi lemah. Tetapi tetaplah nantikan janji Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Kita hidup setia seperti Abraham, sehingga Tuhan mengatakan, aku akan menjadi perisaimu, jangan pernah takut. Janji Tuhan itu pasti. Karena Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk kita setia melakukan firman-Nya. Kita setia pada janjinya. Tetaplah kuat. Tetaplah teguh menanti janji Tuhan. Dan kita tetap memelihara iman kita. Sehingga kita tetap menerima anugerah dan kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kasih kemurahan-Mu tidak terbatas untuk menolong dan menggenapi setiap janji-janji-Mu. Kami mohon kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami mampu lakukan dalam kehidupan kami, agar kami terus bersaksi untuk bersaksi bagaimana kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua dan kehidupan orang lain. Terima kasih buat firman-Mu ini. Amin. Sahabat doa penginjilan musafir yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah kita sudah mendengarkan motivasi firman dari Ibu Penatua Koni Kasinda Palar. Dan biarlah kita semua terus bersandar pada janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Dan kita yakini bahwa janji Tuhan Ia genapi tidak pernah terlalu cepat, namun tidak pernah terlambat. Selalu janji Tuhan itu tepat pada waktunya.
Sahabat doa penginjilan Musafir yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa dalam doa berantai, dan dalam doa berantai ini akan didoakan oleh 5 orang yang sudah diatur. Yang pertama oleh Ibu Ngani Mangare, yang kedua Ibu Yokom Pondaa, yang ketiga Bapak Yongki Mantiri, keempat oleh Ibu Mandagi Tular, dan yang terakhir kelima Ibu Kandori Porayo. Kita yakini dalam Yakobus 5 ayat 16b berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita menyanyi lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami berdoa para pendeta, BPMJ, Komisi Bipra, Pelsus kolom 1 sampai dengan 29, komisi-komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, pegawai gereja, Panji Joshua, agar memiliki motivasi murni dalam pelayanan kepada Tuhan. Memiliki hati sebagai hamba dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa buat peribadatan di gereja dan di kolom-kolom, peribadatan Bipra, agar boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat semua peralatan yang dipakai dalam peribadatan, agar dapat berfungsi dengan baik dalam menunjang jalannya peribadatan. Kami berdoa untuk pembangunan kanopi di gereja kami. Tuhan, tolong semua dana yang dibutuhkan agar tercukupkan dengan baik. Berkati semua jemaat yang telah membantu dalam pembangunan kanopi. Berkati semua tukang yang bekerja agar diberikan kesehatan dan kekuatan. Dijauhkan dari kecelakaan, agar pembangunan kanopi ini boleh terselesaikan dengan baik dan dapat digunakan untuk menunjang peribadatan di Gemi Musafir Kleak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Segala puji dan hormat, segala puji dan syukur, kami menaikkan kehadirat-Mu yang suci kudus Bapa, karena betapa besar kasih sayang Tuhan. Betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup dan penghidupan kami. Melalui kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan
kami berdoa Tuhan mengucap syukur berterima kasih banyak. Karena Engkau sudah menjaga kami di sepanjang tadi malam dalam ketiduran kami. Engkau sudah memberikan kami tidur yang nyenyak. Dan Tuhan sudah perbolehkan kami untuk boleh bangun di pagi yang indah ini. Dalam keadaan selamat dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi semua anggota jemaat Gemi Musyafir Kleak yang bersyukur karena hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan, dan syukur-syukur lainnya. Agar semua syukur dikuduskan Tuhan. Dan lewat syukur itu, kami boleh berbagi dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dari jemaat kolom 1 sampai ke kolom 29 yang pada minggu yang berjalan ini, yang sedang bersuka cita berbahagia karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun bagi mereka yang berhari ulang tahun. Khususnya Tuhan kami berdoa bagi Bapak Penatua AM Dr. Max Rembang pada tanggal 2 November 2022 berhari ulang tahun. Selaku penasehat Jemaat Gemi Musyafir Kleak, kiranya diberikan kesehatan dan kemampuan setiap pekerjaan dan pelayanan. Bapa di surga, kami berdoa juga di Jemaat kolom 6. Ada saudara kami, Ibu Ola Dumaili Maradesa, yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun, sehingga Ibu Ola boleh genap berusia 61 tahun. Begitu juga Tuhan, bagi anak Klair Langi dalam keluarga Langi Kaunang. Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun, sehingga dia boleh genap berusia 5 tahun. Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau selalu memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Diberkati dengan umur yang panjang, diberkati dengan umur yang baru, diberkati dengan panjang umur, diberkati dengan sehat-sehat selalu. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Dan terutama diberikan kesehatan, kemampuan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa bagi jemaat dari kolom 1 sampai 29 yang berbeban berat dalam segala pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang mempunyai masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah-masalah lainnya. Kiranya diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Oh Tuhan, seperti firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, bahwa janji-janji Tuhan, Tuhan akan menepati semua apa yang kami dambakan, semua apa yang kami rindukan, semua apa yang kami gumuli, Tuhan akan menepati sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat bahwa Tuhanlah yang mampu menolong kami semua, sehingga kami selalu berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa bagi jemaat kami yang berduka, keluarga Penatua Anneke Tempodung Kaunang yang berduka sepeninggal ibu yang kekasih, Ibu Tempodung Similat. Kiranya keluarga besar diberikan penghiburan dari Tuhan, karena Engkaulah Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, tabib yang ajaib, saat ini kami berdoa bagi jemaat Gemi Musyafir Kleak
dari kolom 1 sampai dengan kolom 29 yang saat ini sedang sakit, baik yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah, ataupun yang saat ini sementara dalam pemulihan. Masing-masing Ibu Armi Dapak Kamalirang, Ibu Wawor Mailangkai, Ibu Juliana Suwalwane, Bapak Yohanes Talumingan dari kolom 1, Ibu Jeli Siagian Memahit, Saudara Briliano Eman, Adik Vio Waluko, Saudari Tesalonika Waluko, dan Ibu Paulina Sumarau dari kolom 2, Bapak Otniel Rugian, Ibu Margareta Maengkom, Ibu Lince Tumangken, Bapak Posma Simanjuntak, dan Bapak Romeo Potu dari kolom 4. Dari kolom 6 ada Ibu Tompodung Pua dan Saudara Riko Tamansa, Adik Valen Marpaung dari kolom 7, Bapak Jeminan Lohi, dan Saudari Kasih Kajarante dari kolom 17, dan di kolom 20 ada anak Esra, di kolom 24 ada Ibu Heti Lolombulan Senduk, Saudara Aaron Kayeli di kolom 27, dan di kolom 29 ada saudara-saudara kita yaitu Saudari Sevanya Rantung, Ibu Maria Poli Walewangko, Bapak Stanley Awi, dan Ibu Since Mandai Tumbel. Tuhan Yesus kiranya menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan. Tuhan memberkati setiap dokter yang telah merawat agar diberikan hikmat, agar dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kesembuhan dari saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi, yang merawat agar diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan sesuai waktu dan rencana Tuhan. Ajar kami agar selalu taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk daerah kami Sulawesi Utara, Kota Manado lebih khusus, Kecamatan Malalayang, dan Kelurahan Kleak di mana kami tinggal, agar setiap program pemerintah dapat berjalan dengan baik, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari rupa-rupa kejahatan. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar program-program yang direncanakan oleh pemerintah dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi keamanan dan ketentraman lingkungan tempat tinggal dari jemaat musafir, Gemi Musafir Kleak dan sekitarnya, agar selalu terjaga. Berdoa juga kami bagi semua anak-anak kos yang berdomisili di jemaat Gemi Musafir Kleak, agar selalu dijaga oleh Tuhan dalam pendidikan mereka dan dalam pergaulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah sahabat doa penginjilan musafir setiap hari Sabtu jam 5.30. Program dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, Ibu Agnes Sinta selaku Ketua KPDP, Ibu Evelyn Moniung selaku Wakil Ketua, Ibu Marheni Wowiling selaku Sekretaris, Ibu Sancekere selaku anggota, dan Bapak Ibor Waworuntu selaku anggota, agar diberikan kesehatan dan kekuatan, dan selalu menjadi berkat lewat ibadah sahabat doa penginjilan musafir. Kami berdoa juga untuk petugas musafir berdoa hari ini. Ibu Sancekere selaku penanggung jawab dari KPDP, Ibu Penatua Koni Kasenda Palar MSI selaku Kadim, Bapak Diaken Mateus Supit selaku pemandu liturgi, Penatua Santi Sondak, dan tim doa kolom 6 yang sudah berdoa, Ibu Elsa Ngangik Mengare, Ibu Deti Yokom Pondaa, Ibu Mika Mandagi Tular, dan Ibu Kandori Porayo,
dan Bapak Yongki Mentiri. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan yang sudah diberikan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah musafir berdoa, supaya minggu depan dapat bersama-sama kembali dalam persekutuan musafir berdoa. Dengarlah kiranya doa kami ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami pinta kepadamu dapat dijawab oleh Tuhan. Saat ini kami akan mengucapkan doa agung yang Tuhan sudah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang cukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan melepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat doa penginjilan musafir yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah kita sudah bersama-sama berdoa, kita sudah saling mendoakan, mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kita. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Kita akan mendengarkan berkat dari Ibu Penatmas. Sahabat musafir berdoa yang diberkati Tuhan, dengan penuh kasih dijemput kita semua berdiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, dan pengenapan janji-janji kemurahan Tuhan akan menyertai, melindungi, dan memberkati sahabat musafir berdoa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama memulai hari ini dengan ibadah dalam ibadah musafir berdoa. Dan saya sangat yakin sahabat doa penginjilan musafir, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita siap menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan.
Karena kita yakin bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, terima kasih bagi semua sahabat doa penginjilan musafir yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kami dari Pelsus Kolom 6 saat ini akan memperkenalkan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya sendiri selaku diaken di Kolom 6, Theo Supit, dan kemudian Ibu Penatua Koni Kasenda Palar, Ibu Penatua Sekolah Minggu, Ibu Santi Supit Sondak, kemudian tim doa sebagai Ketua Tim Doa, Ibu Else Ngangi Mangare, kemudian Wakil Ketua Ibu Norce Kandori Porayo, Ibu Sekretaris Ibu Roneke Kasenda Paendong, dan sebagai penyimpan Ibu Deti Yokom Pondaa, dan anggota tim doa Ibu Nike Mandagi Tular, Bapak Dr. Andes Ian F. Kandori, dan pengurus Bipra yang ada di Kolom 6. Ada Bapak Michael Raintung sebagai Ketua UPK Sia Kombapa dan sekaligus merangkap sebagai co-host dari Kolom 6, Bapak Michael, dan juga Bapak Yongki selaku penyimpan UPK PKB dan Ketua UPK Remaja Kolom 6. Sudah semua, dan saat ini kami dari Kolom 6 akan menutup dengan satu pujian, dan biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bila aku renungkan kasih Tuhan yang menyelamatkan diriku, salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya, seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang banyak sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Terima kasih. Demikian kami kembalikan kepada KPDP. Puji syukur pada Tuhan Yesus bahwa ibadah musafir berdoa di pagi yang indah ini
sudah selesai dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah memakai Jemaat Kolom 6, baik Penatua Ibu Koni Palar dan Diaken Bapak Adrian Supit, juga di dalamnya ada Penatua Komisi Pelayanan Anak Ibu Santi yang kekasih, dan semua tim doa yang sudah turut serta ambil bagian. Semuanya sudah dipakai oleh Tuhan pada pagi hari ini, bahkan kita semua yang telah hadir dalam musafir berdoa pada pagi hari ini. Juga kami percaya juga host saat ini sudah ditangani oleh Bapak Penatua Marli Pandelaki, dan juga nanti akan dibantu oleh Ibu KTU, Ibu Jane. Sungguh semuanya ini kita bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang kita boleh terima dalam pemberitaan firman, makanya kita tetap taat dan setia, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh pelayan yang ada di Jemaat Kolom 6. Tuhan kiranya memberkati seluruh Jemaat Kolom 6, juga untuk para pelayannya yang selalu setia melayani, baik di kolom, bahkan di jemaat, maupun dimanapun Tuhan pakai Bapak Ibu pelayan-pelayan yang ada di kolom 6. Tuhan kiranya sekali lagi memberkati seluruh kehidupan daripada jemaat di kolom 6. Dan terima kasih kembali. Ketua KPDP yang tidak sempat hadir karena ada on the job di Jogja, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang sudah bertugas, maupun ya para musafir berdoa, para sahabat doa penginjilan, ya, sahabat doa penginjilan musafir yang sudah hadir hari ini, baik yang sudah setia selama ini kepada Tuhan dalam musafir berdoa, maupun yang baru saja hadir join dengan kita. Sekali lagi semuanya kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan sebelum kita akan lepas dari join ini, submitting prayer ini, kita akan mendengarkan sapaan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemi Musafir Kleak. Ya, Penatua Marli, apakah ada Pendeta Vence Paat hadir? Ya, ada Ibu, Pendeta Vence ada tadi. Kalau tidak ada sekretaris, saya lihat ada ya. Ada Pendeta Vence ada. Ada. Ah, ya. Ada. Ada. Halo. Ya, shalom untuk kita semua. Damai di hati. Kita bersyukur pada Tuhan yang telah mengantar kita boleh berada di akhir pekan. Ya, minggu pertama di bulan ke-11 tahun 2022 ini. Dan kita telah mengawali segala aktivitas kita di hari ini dengan beribadah memuji Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh teman pelayan khusus Penatua Koni Palar yang memberi motivasi pada kita untuk tetap semangat dan tidak perlu khawatir menjalani hidup dengan segala kenyataan yang kita hadapi. Karena ada Tuhan yang jauh lebih besar dengan segala pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Dan tentu untuk kaum bapa, ya ada yang mungkin siap-siap akan berangkat menuju ke tempat pelaksanaan ibadah di hari ini. Saya juga akan berangkat menuju ke sana, hanya akan memimpin ibadah, nanti langsung pulang karena sebentar sore juga ada ibadah di kolom 24.
Ya, tetap semangat untuk kita semua. Dan tadi dalam doa disampaikan juga untuk agar supaya jemaat menunjang pelaksanaan pembangunan fisik, yakni kanopi yang cukup indah. Besok jemaat boleh lihat, datang di gereja boleh lihat. Mudah-mudahan besok sudah selesai 100%. Walaupun harapan agar topangan dana dari jemaat belum sepenuhnya. Namun tetap berharap agar terus menopang karena ada 2 toko yang memberi kepercayaan pada kita untuk boleh angkat dulu bahannya, nanti bayar kemudian. Jadi kita sama-sama akan menanggulangi itu. Demikian juga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Ketua Komisi Pembangunan, Bapak Marcel Tawakari, perlu diapresiasi. Nanti semua akan ada laporannya tentu sebagai pertanggungjawaban dari Komisi Pembangunan yang adalah juga pelaksana pembangunan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat untuk kita semua. Tetap enjoy karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian. Shalom. Lalu Bapak Pendeta, makasih banyak sudah menyampaikan ucapan-ucapan yang sangat dibutuhkan oleh kami jemaatnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan Bapak Penatua Mari, kita akan ambil gambar. Nanti. Mungkin Bu, tadi disampaikan wanita Komibu mungkin ada info? Oh iya. Oh silakan Penatua PKI untuk menyampaikan undangannya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, puji Tuhan hari ini orang masih boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh beribadah. Dan sebagai pengumuman informasi ibadah bagi wanita Komibu, seluruh pelayan khusus, juga ibu-ibu lansia, mari kita sama-sama dalam beribadah wanita Komibu Jemaat Musafir Kleak pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 November jam 4 sore, bertempat di gedung gereja. Kita akan beribadah bersama seluruh wanita Komibu Jemaat Musafir Kleak. Mohon kehadiran dari seluruh wanita Komibu dari kolom 1 sampai kolom 29. Tuhan kiranya memberikan waktu, kesempatan, hati yang punya kerinduan ada di dalam peribadatan wanita Komibu Jemaat pada hari ini. Terima kasih dan informasi untuk upaya dari wanita Komibu penjualan lemon pada hari ini. Tuhan berkenan pagi ini owner akan membawa dan kami mengupayakan hari ini sudah bisa diserahkan ke setiap Bapak Ibu yang sudah order. Mudah-mudahan sore ataupun sampai besok pagi kami akan upayakan untuk mengantar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Ibu Penatua Wanita Komibu. Kami yakin ini akan diteruskan ke kolom-kolom masing-masing. Dan untuk berpisah dari musafir berdoa di pagi hari ini, kita akan mengambil gambar, foto bersama, biar semuanya kiranya ada join dengan foto ya, yang tidak ada gambar boleh munculkan gambar. On kamera. Ibu KTU silakan. Iya, baik Ibu KTU. Kolom 8. Iya. Rekaman kolom 8 dulu karena sang juara. Oh iya, setelah ambil Nanti foto sudah akan foto. di-share video kolom 8. Iya. Martir, iya. Kita ambil foto dulu ya. Oke. Iya. Iya. Layar 2. Aduh, Pak Yari, siap. Ya. Yang begini yang apa itu? Yang Logo musafir.
logo musafir. Iya. Lagi kita logo musafir. Tuh Jare Sukaku ini tuh Jare. Kan sekali lagi. Jare Sukaku nih Pak Yari. Ya. Malum Oke. seumur. Oke, sudah selesai. Ya, mau share lagu Mars Musafir. Oh ya. Makasih banyak Ibu KTU. Tuhan berkati. Oh, semua onjo itu supaya orang menyanyi bersama, Kang. Terlebih kolom 8. Harusnya diwakili kolom 8. Ini dia. Tepuk tangan. Asli punya ini. Kolom 18 maju lagi itu, bukan sedikit kolom terlalu 8. lama ini. Mantap Kolom 18. Iya, kolom 18 ini. Iyo, bukan 8. 18 nggak ada. Kolom 18. Dan begini orang. Tambah maju lagi sedikit. Tambah lagi. Baru DP seragam so kalah 18. Kopinya untuk Charles dari kolom 18. Mantap, Pak Dulu Ketua ya. Anak sisa auto dari apa dari kampus. Oh iya, kampus pagi-pagi lewat ke ponakan, dia bilang mari kita antar sampai situ. Oh oke dah. Aduh, ini lidah aduh bersyukur sekali. Ya dok, dan foto enggak kok segala diharuskan Pak. Ada tetap mar. Enggak. Taruh di tas. Salah sejak mulai jam 6 toh. Ya, Jo. Salah. Ini mau menyanyi atau bercerita ini? Minggu lalu 6:30. Oh, ada dia bilang mulai suara kita itu. minggu lalu salat. Soalnya coba ikut ibadah pagi dang. Sampai jam 6 terbelia, sampai 6:30 tuh orang. Cerita sebentar dulu, Toro mau dengar lagu dulu. Iya. Sebentar lanjut sebentar. Seperti suara itu cowok kesekat dulu. Mau dengar kolom 18 menyanyi, cuma udah dengar bercerita. Kolom 18. Kolom 8. Iya, kasihan Kang 8. Nggak ada suara keluar. Nggak ada suara ini, Penak Marli. Ibu KTU yang share screen. Oh, Ibu KTU yang share screen. Iya. Itu semua menyanyi akan Jo? Iya. Maaf ya. Ulang. Boleh keluar 4 suara loh, cuma 1 suara. Enak Marli cuma nyanyi. Dapat dengar. Tuh skin so hilang, so berapa hari. Itu sudah. Ya. Sudah ada sana. Jemaat kami musafir pria, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa
Wah, tadi kan. Luar biasa memang. 18, makasih. Mantap, mantap. Mantap. Iya. Kan coba cerita kalau mau ceritakan. Izin live kita persiapan Oke, untuk terima kasih Bapak, semua. rekaman akan dikirim berikut. Oke. Bapak Ibu yang ada di tetangga kolom 6 boleh bergabung. Bapak undang lagi ini diaken. Kalau di luar kolom dang boleh. Oke, mari Jo. Banyak kah? Boleh. Boleh. Lambat.